Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. طيب نواصل في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أذران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الشهير بالأمير الصنعاني رحمه الله المتوفى سنة 82 و100 بعد ألف من الهجرة النبوية. Nah, kemarin kita sudah masuk dalam apa eh, al-asl awal ya. Kata beliau rahimahullahu taala al-asl awal أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. Nah, ini merupakan landasan yang paling dasar atau landasan yang paling awal ya terkait dengan pembahasan yang akan beliau sebutkan rahimahullah dikarenakan apa yang beliau sebutkan ya apa yang akan beliau sebutkan ya ini semuanya bersumber dari dalil-dalil ya dan secara khusus secara spesifik adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat nanti kita akan berlalu ya dalam pembacaan kitab ini bahwa dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala ya dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullah ini semuanya ya 6 atau hampir seluruhnya ya ini berlandaskan Al-Qur'an. Ya, dalilnya adalah apa? Al-Qur'an. Ada beliau sebutkan potong apa hadis ya. Tapi hampir semuanya dalil-dalilnya adalah dari Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an dan ini seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam karya tulis beliau. Di dalam karya tulis beliau dalam Salahatul Usul misalnya. Iya, atau dalam Al-Qawaidul Arba atau dalam bahkan dalam seperti misalnya ya kitab-kitab beliau yang lain ya. Ya, beliau rahimahullahu taala sangat apa ihtimam dan mendahulukan penyebutan dalil-dalil dari Al-Qur'an dibandingkan As-Sunnah. Iya. Karena itulah beliau memandang penting untuk menunjukkan asal yang pertama ini bahwa semua yang terdapat dalam Al-Qur'an itu merupakan kebenaran. Ini pondasi pertama. Kalau ini sudah diterima, maka ya tidak akan ada iskal lagi ketika beliau rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang akan beliau sebutkan setelahnya. Dan Al-Musannif rahimahullahu taala lebih dominan atau hampir semua dalil yang beliau sebutkan ini merupakan dalil Al-Qur'an, dalil berupa ayat Al-Qur'an dengan apa dikarenakan ya ini salah satu sebabnya dikarenakan Al-Qur'an ini merupakan dalil pertama dan terutama asal dari semua asal dari semua adillah dalam Quran dalam syariatul Islam. Ya, nanti akan diterangkan juga ya nanti akan diterangkan juga bahwasanya sabda Nabi SAW atau apa yang tersebut dari Nabi SAW itu kita terima karena Al-Quran. Al-Quran menyatakan demikian. Nanti akan beliau sebutkan. Ya.
Jadi tatkala Al-Quran adalah asal dari semua dalil, semua adillah dalam syariat, maka beliau pun eh, apa melazimkan dirinya dalam tanda kutip begitu ya untuk hanya menyebutkan dalil-dalil berupa Al-Quran kecuali pada beberapa tempat. Kemudian alasan yang kedua bahwasanya semua sekte, semua tawaif min ahlil kiblah itu mengakui dan menerima Al-Quran sebagai dalil. Ya, menerima dan mengakui Al-Quran sebagai dalil. Ya, kecuali ya. Enam. Semuanya mengakui. Berbeda dengan hadis. Ya, dari kalangan apa mereka-mereka yang zuhud ataupun ya dalam tanda kutip ya mempermasalahkan istidlal dengan hadis apakah dengan mengatakan bahwa yang bisa dipakai dalam akidah hanyalah hadis yang mutawatir. Hadis ahad itu yufidudzon tidak bisa dipakai. Jadi mereka tidak menolak sunnah secara terang-terangan, tapi ya mereka punya apa? Mereka menolak sunnah dengan alasan-alasan seperti itu. Adapun Al-Quran tidak ada yang menolak, ya, karena semua Al-Quran ayat-ayatnya adalah mutawatir. Ayat mutawatir maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Nah, maka ini yang beliau dudukkan pertama kali. Sekali lagi kita katakan, ini asal tidak menerima perdebatan. Siapa yang tidak menerima asal ini, maka keluar dari apa? Bukan mereka yang ditujukan kitab ini. Ya, karena pada dasarnya dia bukan seorang Muslim. Ya, siapa yang masih memperdebatkan asal al-awwal ini, al-asul awal, maka dia bukan seorang mukmin. Iya. Dan ini apa tafsirul i'tiqad ini ya mengajarkan kepada kita bagaimana adab dalam hiwar, adab dalam perdebatan, dalam jidal dan semacamnya, bahwa sebelum masuk dalam pembahasan, dalam hiwar atau yang semacamnya, ya ada beberapa atau ada hal-hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu sebelum memulai diskusi. Ya. Yang mana kalau perkara-perkara ini tidak kita sepakati, maka tidak ada gunanya diskusi, jidal, hiwar, dan semacamnya. Kalau terkait dengan masalah yang mendasar, tidak sepakat. Iya, tidak sepakat. Jelas ya? Maka ini beliau mukaddimat yang beliau sebutkan itu atau usul al-khamsah, 5 usul yang beliau sebutkan di awal Tathhirul I'tiqad, ini kayak seakan-akan ini merupakan apa hal yang beliau dudukkan di awal bahwa sebelum masuk dalam menjawab syubhat ataupun menjelaskan kebatilan ya dalam masalah ini ya beliau menyebutkan dulu 5 poin ya sebagai pengantar yang mana 5 perkara ini harus diterima ya beliau ingin mendudukkan perkara ini 5 perkara ini ya beliau ingin mendudukkan 5 perkara ini baik sebelum masuk dalam hiwar ya sebelum masuk dalam hiwar. Dikarenakan ketidakfahaman terhadap 5 usul ini atau ketika mereka apa tidak diterima ke 5 usul ini, maka ini akan mempersulit, ya, akan memperpanjang hiwar, ya. Nah, padahal ini seharusnya bisa disepakati sebelum dimulai. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini kurang lebih tujuan dari al-musannif rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, telah diketahui secara darurat minadin. Sudah kita terangkan kemarin makna darurat bahwa semua yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni semua ayat-ayatnya ya, fahuwa haqqun la batilun. Hmm. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya, bahwasanya semua dalam Al-Qur'an ini terkait dengan apa? Terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah tauhid dan tauhid merupakan sebesar-besar hak, sebesar-besar kebenaran. Kata beliau rahimahullahu taala wasidqun la kadzib. Semuanya adalah kejujuran, sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Ya, sesuatu dikatakan sidq kalau sesuatu itu apa? Sesuai dengan kenyataan. Ma wafaqal waqi'. Iya, atau mutabaqatu syai' lil waqi' misalnya. Bahwa sidak sesuatu dikatakan sidak benar jujur kalau sesuatu itu sejalan dengan kenyataan ya maka semua firman Allah semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu sidak semua sesuai dengan kenyataan yang terjadi
Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak sejalan dengan kebenaran, yang bertentangan dengan kenyataan, ya, yang bertentangan dengan kenyataan tidak ada. Semuanya sidqun la kadzib. Sementara kadzib ya tentunya mukhalafatu syai' lil waqi. Ketika sesuatu itu bertentangan dengan kenyataan sebenarnya di lapangan, itu namanya kadzib. Itu namanya kadzib. Nah, maka Al-Quran semuanya sidak, tidak ada kadzib sama sekali. Satu ayat pun tidak ada kadzib dalam Al-Quran dan tidak ada yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dan ini termasuk dari apa namanya tahaddi ya tantangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada semua umat manusia, jin dan manusia untuk mendatangkan Al-Quran ya untuk membuktikan apa-apa yang kontradiksi dalam Al-Quran walau kana min indil ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, dan termasuk alamatul kadzib adalah at-ta'arud ya, al-ikhtilaf. Maka ditantang siapa saja yang bisa apa kalau memang kamu meragukan Al-Quran cari ya apakah ada satu kadzib pun dalam Al-Quran, ada satu pernyataan dalam Quran, pernyataan hukum kah ya, enam pernyataan hukum yang sifatnya ikhbar, sifatnya khabar yang merupakan kadzib. Hmm. Satu pun dan itu tidak akan ditemukan. Waman asdaqu minallahi qila. Dalam ayat yang lain waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang ucapannya lebih sidik dibandingkan Allah? Siapakah yang pembicaraannya lebih jujur, lebih sidik dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian kata beliau rahimahullah wa hudan la dhalalah. Semua dalam Al-Quran, semua ayat Quran adalah petunjuk hidayah. Semuanya, ayat per ayatnya, ya, semuanya merupakan hidayah. Tidak ada yang mengajarkan kesesatan. Tidak ada yang mengarahkan kepada kesesatan. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dua kira di sini apa dua wakaf ya. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin dengan zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini dua-duanya boleh. Kalau dikatakan zalikal kitabu la raib, itu adalah kitab yang tidak ada raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu adalah kitab la raib. Ini Al-Qur'an, ini adalah kitab tanpa ada keraguan. Tidak diragukan bahwa ini adalah bacaan. Al-Qur'an, dzalikal kitab la raib. Itu adalah Al-Qur'an, itu Al-Qur'an itu adalah bacaan tanpa ada keraguan sama sekali. Kemudian dikatakan fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an terdapat hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini qiraah juga warid. Tapi dari sisi makna lebih lebih ablag ya, ablag qiraah yang kedua. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ia Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Jadi bukan dikatakan fihi hudan, tapi dia semuanya adalah hudan. Kalau dikatakan fihi di dalamnya hudan, yakni seakan-akan tidak semuanya gitu ya. Seakan-akan tidak semuanya. Karena dikatakan di dalamnya terdapat. Tapi kalau langsung dikatakan huda lil muttaqin, ianya Al-Qur'an itulah huda lil muttaqin, maka ini lebih ablak. Lebih apa? Lebih ablak dalam menunjukkan bahwa Al-Qur'an semuanya adalah huda. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, dan kami menurunkan Al-Qur'an berupa obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka Al-Quran semuanya isinya adalah hidayah, petunjuk. Karena itulah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam sejumlah kitab beliau bahwa Al-Quran ya isinya merupakan petunjuk semuanya. Tidak ada yang membingungkan. Dalam Al-Quran tidak mungkin ada satu ayat yang tidak difahami maknanya oleh semua umat Islam di satu waktu yang sama di dunia ini. Tidak mungkin. Ya. Karena kalau seperti itu berarti tidak bisa dijadikan hidayah. Ada satu ayat yang tidak mendatangkan petunjuk. Kalau ada satu ayat yang mutasyabih secara mutlak seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya.
Al-Quran itu semua ayat-ayatnya apa? Bayin dari satu sisi. Bukan berarti semuanya eh, nas gitu ya, nasan tidak ada tidak memiliki ihtimal lain, enggak. Tapi yang jelas dia sudah Al-Quran itu mubayyan, ya. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Taala baik dalam Al-Quran sendiri ataukah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ayat-ayat Quran yang sifatnya teka-teki, ya. Karena itulah apa yang tersebut makna zahirnya itulah yang diinginkan. Allah sebut A, iya maknanya A. Allah sebut B, maknanya B gitu ya. Apa yang terdapat dalam Al-Quran mengarahkan ke situ ya ya ke situ. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan bahwa ketika Allah menyebut A maknanya B, ditakwil ke B atau menyebut B berarti maknanya A. Kalau disuruh kanan maksudnya ke kiri, kalau disuruh kiri maksudnya kanan. Ini kebingungan. Ini apa? Ini penyesatan. Al-Quran tidak seperti itu. Tidak ada satupun ayatnya yang seperti itu. Al-Quran semuanya huda, mengarahkan kepada petunjuk. Al-Quran itu sendiri ada petunjuk. Nah, di dunia maupun di akhirat. Di dunia mengantarkan seorang kepada siratal mustaqim, mengantarkan seorang kepada jalan yang benar, dan di akhirat kelak Al-Quran adalah pengantar seorang menuju kepada apa? Al-jannah. Wa ilmun la jahalah. Al-Quran itu semuanya ilmu, tidak ada kebodohan. Nah, jadi semua Al-Quran itu adalah ilmu. Ya, ini sejalan semuanya. Ini sifat-sifat yang saling saling melazimkan semua ini. Hakun la batil, hakun sidak, hudan, ilmun, yakin. Ini semua sifat-sifat yang saling melazimkan. Nah, karena ilmu kita tahu ilmu adalah apa? Sama, sama seperti sidak, ya. Bahwa ilmu itu ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan terhadap sesuatu, ya, di mana pengetahuannya sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan pengetahuannya bersifat pasti. Ini ilmun. Berbeda dengan itikad. Berbeda dengan itikad. Kita sudah sebutkan. Kalau itikad bisa jadi muwafaqatul apa? Mutawaqatul waqi, bisa jadi mukhalafatul waqi. Ya, itikad itu bisa itikad jazim, bisa itikad goiru jazim. Tapi kalau namanya ilmu pasti sesuai dengan kenyataan, pasti mutabaqatul waqi dan pasti apa? Idrakan jaziman. Itu ilmu. Maka semua dalam Al-Quran, semua ayat-ayat Al-Quran ya mengajarkan hal-hal yang merupakan kebenaran yang sesuai dengan kenyataan. La jahalah, tidak ada yang merupakan kebodohan. Imma jahal basit atau jahal murakkab, nggak ada sama sekali. Karena Al-Quran apa? Merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sumber semua ilmu yang ya Al-Quran adalah sumber dari semua ilmu yang Allah Taala turunkan ke muka bumi ini. Bahkan Al-Quran itu adalah ilmu Allah Taala. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu. Iya, jelas ya? Setelah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min wali wala nasir. Kamu tidak akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ayat ini dan yang semisal dengannya menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran adalah ilmu Allah. Karena dikatakan ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Kalau kamu wahai Muhammad tetap menuruti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, iya. Sementara yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka Al-Quran adalah ilmu. Ilmu siapa? Ilmunya Allah Ta'ala. Karena Al-Quran dari Allah berarti ilmu Allah Ta'ala. Dan telah berlalu ya ini ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Muhammad untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu gairu makhluk karena itu adalah ilmu Allah. Al-Quran adalah ilmu Allah, maka mengqala ilmu Allahi makhlukun fahuwa kafir kata beliau. Siapa yang menyatakan ilmu Allah yakni Al-Quran adalah makhluk, maka itu kekafiran. Karena ketika dikatakan ilmu Allah makhluk berarti hadis pernah tidak berilmu sebelumnya, pernah disifati dengan kebodohan dan seterusnya. Dan ini jelas merupakan tanakus yang mengkafirkan. Nah, Allahu taala alam bisawab. Jadi Al-Qur'an semuanya ilmu. Nah,
Dan yang terakhir wa yaqinun la syakka fihi. Semuanya yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sumber keyakinan. Ini semua mutalaziman ya, ilmu, yakin, hudan, sidak, hak. Ini melazimkan satu sama lain. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada raib padanya. Nah, wa yaqinun la syakka fihi. Keyakinan yang tidak ada keraguan-raguan padanya. Kata beliau rahimahullah, fahadal aslu, ya setelah menyebutkan ini, kata beliau fahadal aslu aslun la yatimmu islamu ahadin wala imanuhu illa bil iqrari bihi. Jadi sekali lagi asal ini tidak menerima perdebatan. Ini bukan mahalul ijtihad. Ini bukan mahalul qiyas. Ini mutlak wajib untuk diterima oleh setiap muwahhid, oleh setiap muslim. Tidak ada yang menyelisihinya. Asal yang pertama ini kecuali orang kafir yang ma'lumul kufri bid darurah. Ya, kecuali orang kafir yang kekafirannya juga maklum minad dini bid darurah. Kata beliau rahimahullah, asal pertama ini Islam seseorang, ya, iman seseorang tidaklah sempurna kecuali dengan mengakuinya. Nah, di sini beliau menggunakan kata wala yatim, tidak sempurna. Ya, yakni seandainya beliau menggunakan ibarat yang lebih ablak ya, ya ini misalnya dikatakan fahadal aslu aslun ya la imana li ahadin atau la islama ya wala li ahadin ya. Tidak ada keislaman bagi seorang, tidak ada keimanan bagi seorang. Langsung dinafikan begitu. Tidak ada keislaman, la islama, la imana, li ahadin. Karena ini asal kalau diingkari, tidak diikrar, kafir. Sementara kalimat beliau la yatim, tidak sempurna. Seakan-akan kalau diingkari asal yang pertama, itu orang masih beriman, cuma tidak sempurna. Ya kan? Kesannya kan begitu. Ketika dikatakan tidak sempurna imannya, seakan-akan kalau orang mengingkari, tidak menerima asal yang pertama ini, seakan-akan dia masih muslim. Masih mukmin tapi tidak sempurna. Padahal tidak. Pengingkaran terhadap asal yang pertama ini tidak menyisakan iman, mengeluarkan seorang dari Islam, menghabiskan imannya sampai ke akar-akarnya. Maka kurang tepat di sini ibarat beliau menggunakan layatim. Wallahu alam. Ya, sudah ya? Ya, wallahu alam bisawab. Jadi kurang lebih apa namanya? Kalimat layatim ini butuh di apa seandainya diganti dengan kalimat yang lebih tegas, jelas menunjukkan bahwa tidak ada Islam, tidak ada iman ketika mengingkarinya, maka itu lebih utama. Nah, illa bil iqrar bihi, kecuali dengan menerimanya. Dan tentunya ikrar yang dimaksud di sini bukan sekedar ikrar bil lisan, bukan sekedar ikrar bil lisan, tapi juga disertai dengan apa? Al-iz'an, ketaatan, ketundukan, ya, pelaksanaan terhadap konsekuensi dari asal yang pertama ini. Iya. Kalau ada seorang hanya mengakui dengan lisannya, dengan mulutnya, iya Al-Quran semuanya benar, Al-Quran ini, Al-Quran itu. Tapi dalam prakteknya dia tidak amalkan, ya dia tidak tunduk pada apa yang dia akui tersebut, maka tidak ada gunanya. Karena ikrar, ya pengakuan ataupun syahadah hanya bermanfaat ketika diterapkan. Seperti yang akan diterangkan nanti pada syarat la ilaha illallah. Kata beliau wahada mujma'un alaihi la khilafa fihi. Hal ini asal yang pertama, ini mujma'un alaihi, ijma' di kalangan kaum muslimin, ya, la khilafa fihi, dan tidak ada khilaf padanya. Ini dalilnya. Dalil bahwa ini kaidah, bahwa kaidah ini maklum minad dini bidarurah, ini dalilnya ijma'. Ya, bukan hanya beliau mengisbat wujudul ijma' tapi juga menafikan keberadaan khilaf. Mujma'un alaihi la khilafa fihi. Baik. Ini asal yang pertama. Kemudian, ya kalau kita mau memperluas kaidah yang pertama ini, tentu saja kita akan merembet kepada pembahasan hujiyatul sunnah.
Hujjatu as-sunnah. Jelas ya? Hujjatu sunnah di mana as-sunnah juga merupakan hujjah, merupakan seperti yang disebutkan di sini ya, sunnah ya. Ini juga merupakan hujjah. Walaupun di apa sebelumnya sunnah juga adalah hujjah dikarenakan Al-Qur'an yang merujuknya, apa Al-Qur'an yang menyebutkannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ayat-ayat semisal dengannya yang merujuk kepada bahwa salah satu sumber hukum juga dalam Islam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman, ya wallahu alam bisawab, beliau tidak menyinggung itu di asal pertama secara tansis ya, walaupun itu kelazimannya secara tersurat apa secara tersirat iya gitu ya. Hadis juga. Cuman seperti yang kita katakan, beliau beliau betul-betul ingin berusaha untuk hanya berdalil dengan hal-hal yang disepakati. Karena kalau hadis, oke lah, jelas kita tidak permasalahkan hadis adalah hujjah. Cuman kan kita tahu hadis tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang ma'mul, ada yang ghairu ma'mul. Nah, dan seterusnya. Yakni kalau kita berdalil dengan hadis dalam perkara-perkara rawan seperti ini, sementara beliau ingin betul-betul mengembalikan, membantah betul bantahan supaya tidak ada sama sekali jawaban, ya, tidak ada bantahan dari mereka, ya. Beliau hanya ingin fokus berdalil dengan Quran supaya tidak ada lagi omongan oh ini dalilnya eh, doif karena kalau kita berdalil dengan hadis mereka akan punya alasan oh hadisnya doif misalnya atau walaupun riwayat Bukhari misalnya toh mereka akan sebutkan ada kok contoh-contoh hadis yang misalnya riwayat Muslim tapi bermasalah misalnya ya, jadi selalu ada aja kalau mau dicari-cari alasan untuk menolak hadis tapi ayat Al-Quran tidak akan ada seorang Muslim yang mengatakan ini Al-Quran ayat ini tidak otentik dari Al-Quran karena kalau seperti itu dia bukan orang Islam. Ya, kalau dia meragukan keotentikan Al-Quran, ini bukan seorang Muslim. Makanya di asal yang pertama beliau hanya fokus ke Al-Quran, tidak menyinggung masalah hadis sebagai hujjah. Walaupun sekali lagi secara kelazimannya dan secara tersirat, iya. Cuman itu obrolan di kalangan mereka, di kalangan apa? Obrolan di kalangan yang muafik. Tapi di sini beliau akan hiwar dengan orang-orang yang menentang, ya, yang mengingkari tauhid. Maka sangat bagus kalau argumen yang dikemukakan kepada mereka adalah argumen yang mereka juga terima, yang mereka tidak akan mungkin ada jalan untuk menolaknya, mengatakan itu tidak sahih, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Karena itulah di asal yang pertama beliau fokus ke penanaman bahwa terima dulu ini, semua dalam Al-Quran pasti benar. Ya, harus sepakat di sini. Kalau nggak sepakat di sini ya ngapain ngapain kita lanjut hiwarnya. Ya, nggak ada gunanya kami membuat kamu sadar, ya, mendakwai kamu kalau Al-Quran kamu nggak terima, apa gunanya? Jelas ya, apa gunanya? Itu kekufuran, menolak Al-Quran kekufuran. Maka tidak ada gunanya kami membawakan ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang banyak tentang tauhid, sanggahan kepada perbuatan kalian. Kalau endingnya atau kalau dari awal kalian tidak menerima Al-Quran sebagai sumber hukum, sebagai dalil. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini selesai asal yang pertama. Jadi kesimpulan asal yang pertama tidak boleh ada penolakan terhadap dalil Al-Quran. Tidak boleh ada penolakan dari dalil Al-Quran. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang akan dikemukakan oleh beliau rahimahullah dan ini sifat ya, ini sifatnya dalil-dalil dalam tauhid semuanya muhkam. Hmm. Ini dulu. Karena kalau mungkin ada yang bertanya, oke lah bacaan Quran tidak mungkin diingkari. Tapi kan penafsiran Quran ada sejumlah apa ada khilaf dalam tafsirnya. Iya. Ada khilaf dalam tafsirnya. Kita katakan betul, tapi yang ada khilaf dalam tafsirnya itu bukan terkait dengan ayat-ayat tauhid. Paham ya? Betul dalam tafsir, betul orang-orang yang bermasalah tidak akan mungkin punya jalan untuk menolak lafaznya Al-Quran. Tapi mereka masih punya jalan untuk menolak penafsirannya. Bisa aja mereka mengatakan, betul itu ayat, tapi maksudnya ayat kayak gini. Bukan seperti yang kamu katakan. Nah, yang seperti itu warid kalau misalnya dalam ayat-ayat yang sifatnya ahkam. Ayat-ayat yang sifatnya hukum. Ya, ma'ruf. Bagaimana khilaf dalam tafsir dalam terhadap ayatul ahkam.
Sebagaimana khilaf dalam masalah apa dalam ahadisul ahkam karena ini masalah ijtihadiyah. Tapi ayat-ayat dalam tauhid uluhiyah yang menetapkan keesaan Allah dalam ibadah itu ayat-ayat yang sifatnya muhkam, ya, sifatnya muhkam, kemudian sifatnya nassan, tidak ada ihtimal, tidak ada ambigu, tidak ada penafsiran yang kedua di situ. Tidak ada penafsiran yang kedua. Dan tidak akan ditemukan dalam buku-buku tafsir ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, dalam menafsirkan ayat-ayat tauhid. Kalaupun ada khilaf, hanya khilaf tanawu. Apa itu khilaf tanawu? Hanya perbedaan dalam memberikan contoh misalnya, ya, atau hanya perbedaan dalam penyebutan nau dan khilaf. Khilaf tanawu itu bukan khilaf, itu khilaf lafzi doang, bukan khilaf yang hakiki. Ya, itu khilaf lafzi doang dan itu hakikatnya bukan khilaf. Hakikatnya bukan al khilaf. Nah, wallahu a'lam bissawab. Iya, jadi kalau kalau seorang menerima lafaz ayat-ayatnya otentik, mutawatir, tidak akan mungkin diingkari, maka ayat-ayat dalam tauhid tidak akan mungkin juga dia menolak penafsirannya karena tidak ada khilaf dalam penafsirannya. Jelas ya? Nah, sebagaimana lafaz-lafaz ataupun datangnya ayat-ayat itu secara qat'i karena mutawatir, maka penafsiran ayat-ayat tauhid juga sifatnya qat'i karena semuanya bersifat nasson. Tidak ada yang zohir, ada takwilnya, ya. Tidak ada, semuanya nasson. La yahtamilu al-ma'nayain. Tidak mungkin ada dua makna dalam ayat itu yang saling bertentangan antara satu makna dengan makna lain dalam perkara dalam perkara tauhid ini. Ya. Allahu taala alam bisawab. Udah, ini selesai al-aslul awal. Tsumma qala rahimahullahu taala. Al-aslus tsani. Kaidah yang kedua, anna rusulallahi wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirihim bu'itsu li du'a'il ibadi ila tauhidillahi bitauhidil ibadah. Nah, ila tauhidillahi bitauhidil ibadah. Fakullu fakullu rasulin awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi ya qaulahu ta'ala qaulahu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh alla ta'budu illallah an i'budullaha wattaquhu wa ati'un wa hadha huwa alladhi tadammanuhu qaulu la ilaha illallah. Hmm. وإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, terjemahkan dulu. Pada asal yang kedua, kata beliau bahwa semua utusan Allah dan apa Rasul dan nabi-nabi Allah, semuanya dari awal sampai akhir, ya dari Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir, bu'itsu lidu'ail ibad. Semuanya diutus, dikirim untuk mengajak dan menyuruh para hamba agar mengesahkan Allah dengan tauhid ibadah. Mengesahkan Allah dengan cara mengesahkannya dalam ibadah.
Maka semua rasul, perkara pertama yang mereka apa ketuk pendengaran kaum mereka adalah ucapan Nabi ini, wahai kaumku sembahlah Allah, kalian tidak punya sembahan lain selainnya. Ini adalah dakwah mereka yang pertama kali. Ya. Ucapan para nabi pertama kali yang eh, yang sampai ke telinga kaumnya adalah ucapan-ucapan yang semakna dengan ini. Ubudullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Nah, sebentar. Kemudian ayat yang ucapan lain yang semakna dengannya, alla ta'budu illallah. Agar kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ani abudullah, sembahlah Allah, bertakwa kepadanya dan taatlah kepadaku sebagai utusannya. Ini semua ucapan para nabi dan ayat-ayat lain yang semisal dengannya. Inilah ya, inilah makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah, yakni ucapan para nabi, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, la ta'budu illallah, u'budullah wattaquhu wati'un. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah, para rasul ini tidaklah mengajak umat mereka ya kepada kalimat la ilaha illallah, ya buka apa mereka mengajak kaumnya kepada kalimat ini tujuannya agar mereka meyakini maknanya, bukan sekedar mengucapkan dengan mulut. Kalau begitu apa makna yang diajak, apa makna la ilaha illallah? Kata beliau, maknanya adalah mengesahkan Allah dalam ilahiyah dan dalam ibadah, serta menjauhi atau menafikan semua yang disembah selain Allah, berlepas diri darinya, serta berlepas diri darinya. Ya, hadal asal ini kaidah yang kedua ini tidak ada keraguan dalam kandungannya. La syakka fihi. Ya, tidak ada keraguan sama sekali padanya akan kebenarannya, dan bahwa tidak sempurna iman seorang sampai dia mengetahui makna la ilaha illallah dan mentahqiqnya, mewujudkannya. Tapi ini asal yang kedua. Eh, Kesimpulan secara umum ataupun kandungan secara global dalam masalah asal yang kedua ini. Ya, beliau rahimahullahu taala akan menjelaskan keutamaan dan makna la ilaha illallah. Ini secara global maksud dari asal yang kedua. Beliau akan menjelaskan makna dan keutamaan la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah merupakan tujuan Allah taala mengutus para rasul. La ilaha illallah adalah dakwah pertama para rasul. La ilaha illallah merupakan perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Ya, ini keutamaan. Salah satu keutamaan dari la ilaha illallah. Adapun terkait dengan maknanya, ya dijelaskan di situ. Ya, bahwa maknanya adalah ifradullah bil ilahiyah wal ibadah wan nafyu lima yu'badu min dunillahi wal bara'atu min. Baik. Ini dua poin secara global kandungan dari kaidah yang kedua ini. Al-asl tsani ya terkait dengan keutamaan la ilaha illallah serta maknanya. Dan dalil-dalil dari kaidah yang kedua, dari asal yang kedua ini juga semua terdapat dalam Al-Quran secara nasson. Tidak ada penafsiran yang kedua pada ayat-ayat tersebut. Seperti yang beliau sebutkan di sini, ya, ucapan para anbiya dan al-mursalin ketika mengajak kaumnya, ini jelas kalimat yang muhkam, tidak ada mutasyabih, ya bukan mutasyabih. Ini ayat yang sifatnya nasson, bukan bersifat zahir. Bukan bersifat zahir, tapi nasson. Tidak ada ihtimal lain pada maknanya. Jelas menunjukkan perintah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira cukup ini sebagai pengantar secara global terkait dengan al-Istithani.
Insyaallah taala nanti kita eh, lanjut penjelasan terkait dengan al-asl ini pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.